Saat di pasar, Pak, ini telurnya sekilo berapa? 28.000 aja kok, Bu. Ya ampun Pak, mahal banget sih. Bapak ini mau jualan atau nyari untungnya doang? Loh, Bu, harga pasarannya emang segitu. Kalau nggak percaya tanyakan aja, Bu, sama semua penjual telur yang ada di pasar. Dih, ngapain capek-capek nanyain ke semua penjual telur? Kasih harga murah lah Pak, saya ini kan langganan. Maaf banget ya, Bu. Saya itu nggak bisa kasih harga murah ke Bu Sarah. Nanti yang ada saya itu nggak untung sama sekali loh, Bu. Pelit banget sih jadi orang. Lagian ya Pak, telur yang Bapak jual itu jelek-jelek. Seharusnya Bapak kasih harga murah lah. Bu Sarah, jangan asal ngomong dong. Telur yang saya jual itu berkualitas, nggak ada yang jelek. Bu Sarah ini keterlaluan banget sih. Nggak dikasih harga murah, malah jelek-jelekin jualan saya. Saya itu Pak, bukan ngejelek-jelekin. Cuma ya emang kenyataannya gitu. tiba-tiba Bu Inem datang. Ada apa toh ini? Kok kelihatannya seru banget ngobrolnya? Bu Inem, ini loh Bu Sarah ini minta harga murah. Padahal saya tuh udah jualan telur dengan harga standar. Pas nggak dikasih malah marah-marah dan jelekin jualan saya. Astagfirullah Bu Sarah, tidak boleh begitu. Kasihan loh Pak Roni ini. Bu Inem, nggak usah ikut-ikutan ya. Palingan Bu Inem ini kalau dikasih harga telur murah, pasti mau juga kan? Ya tentu saja mau Bu. Tapi ya ndak dengan cara marahin dan juga ngejelekin jualannya Pak Roni. Bener banget tuh. Kalau misalnya emang Bu Sarah itu nggak mampu untuk beli telur, ya udah, nggak usah beli. Saya itu mampu ya. Bahkan saya bisa memborong semua telur yang Pak Roni jual. Cuma ya saya males aja. Halah, cuman gede omong doang. Udahlah Bu, daripada ibu itu bikin keributan di tempat jualan telur saya, mending ibu itu pergi aja sana. Berani banget ya Pak Roni ngusir saya. Awas aja, saya doain. Semoga jualan Bapak itu bangkrut. Permisi. Astagfirullahaladzim, kok ada ya orang yang dikasih harga murah malah marah-marah, ngejekin dan doain yang nggak baik lagi. Yang sabar ya Pak. Mungkin Bu Sarah lagi emosi. Iya sih Bu. Oh ya, ngomong-ngomong, Bu Inem mau beli telur kah? Iya Pak, saya mau beli telurnya 2 kilo. Kebetulan stok di rumah udah habis. Wah ya Bu, kalau gitu saya bungkusin dulu ya. Oh iya, ngomong-ngomong, anak ibu yang si Rina itu udah mau lulus SMA ya Bu? Bener banget Pak. Tapi kok Bapak masih inget sih nama anak saya? Ya masih dong Bu, dulu kan ketika dia itu masih kecil sering banget ibu bawa ke sini buat beli telur. Iya juga ya. Dulu kan Pak Roni sama anak saya pernah akrab gitu. Oh iya Pak, saya minta doanya ya. Semoga anak saya itu diberi kelancaran ujiannya dan juga bisa masuk universitas dengan beasiswa. Wah iya ya Bu, tenang aja, nanti bakal saya doakan kok. Makasih banget loh Pak. Oh iya, ini Pak uangnya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Walah iya ya Bu Inem. Sementara itu Bu Sarah pulang ke rumahnya. Assalamualaikum, Ibu pulang. Oh iya, kamu sebentar lagi ujian kan ya? Ya Bu, bener banget. Bu gimana nih Bu? Aku itu males banget mau belajar Bu. Kamu ini kok bisa-bisanya sih malas belajar? Nggak boleh, nggak boleh. Kamu itu harus rajin belajar. Dan kalau bisa dapat nilai yang paling besar. Tapi Bu, aku tuh nggak terlalu pinter. Walaupun aku tuh giat belajar, aku itu nggak mungkin bisa dapat nilai yang paling besar gitu loh Bu. Bisa, kalau kamu usaha itu pasti bisa kok. Ibu nggak mau tahu ya, pokoknya kamu itu harus dapat nilai yang besar. Dan juga kamu harus bisa masuk universitas bergengsi dengan beasiswa. Supaya ibu itu bisa banggain kamu di depan orang-orang. Ya ampun Ibu nih ya, terlalu berharap tinggi deh sama aku. Ya iyalah, kamu itu kan anak ibu satu-satunya. Kalau ibu nggak berharap sama kamu, terus ibu berharap sama siapa dong? Nggak mungkin kan ibu berharap sama anak tetangga? Iya sih, tapi kan setidaknya Ibu itu lihat dulu kemampuan aku juga. Jangan berharap terlalu berlebihan. Ibu itu ya nggak berharap berlebihan. Kamu itu pinter nak kalau rajin belajar. Udah, pokoknya mulai sekarang kamu itu harus belajar dengan giat. Udah ya, ibu ini mau ke dapur. Ibu terlalu maksa deh. Padahal kan aku itu udah mencoba menjelaskan supaya ibu itu gak kecewa. Ibunya kekeh aja. Ya udahlah, aku tuh bakal berusaha dulu belajar yang rajin. Siapa tahu aku itu kan bisa dapat nilai tertinggi. Terus masuk universitas bergengsi dan berbeasiswa dong.
Sementara itu di rumah Bu Inem, Rina, sini loh bantuin ibu masak. Iya ya bu. Wah, ibu mau masak apa nih hari ini? Ini loh, ibu mau masak sambal telur balado. Ini kan makanan kesukaan kamu nak. Ibu sengaja loh masain ini supaya kamu nanti bisa semangat belajarnya. Wah, ibu nih tahu aja deh yang bikin aku semangat belajar. Ya iya dong. Gimana nak progres belajar kamu? Lancar ndak? Alhamdulillah lancar bu. Cuma ya aku ngerasa sedikit pusing dan juga ngefly gitu bu kalau terlalu lama belajar. Nak, kan ibu sudah bilang belajar yang cukup aja, jangan berlebihan. Yang ada kamu itu bukannya paham, malah pusing. Iya sih bu, tapi kan maksud aku pengen bisa terus-terusan belajar. Apalagi ini mepet mau ujian terus tes. Iya nak, ibu paham kok. Cuma ya kamu itu juga butuh istirahat. Jangan dipaksain, tidak baik. Nanti kalau gitu ibu bantuin ya, kita buat jadwal belajar yang benar. Kalau kamu yang buat jadwal belajar sendiri, yang ada kamu itu ndak ada waktu istirahat. Ibu tuh pengen nak, walaupun kamu giat belajar, tapi kamu juga punya waktu istirahat yang cukup. Iya ya bu, siap. Makasih banget ya, ibu selama ini selalu ngedukung aku dan juga ngebantuin aku. Aku jadi ngerasa nggak terlalu berat deh bu, sekolah selama ini. Iya nak, sama-sama. Ibu juga makasih loh, kamu udah berusaha semaksimal mungkin selama ini. Apalagi dengan nilai-nilai yang bagus dan buat ibu bangga. Iya dong bu, aku kan punya mimpi untuk membanggakan ibu. Oh iya bu, aku juga udah daftar salah satu beasiswa bu, yang ada di universitas bergengsi. Salah satunya ada di luar negeri gitu. Nah setelah ujian nanti aku bisa langsung tes. Wah, kamu gercep banget nak. Tenang aja ya, ibu akan selalu doain yang terbaik untuk kamu. Kamu juga harus rajin ibadah dan juga berdoa. Iya bu, siap. tak lama setelah itu Rina dan juga Raka telah selesai ujian. Assalamualaikum Bu, Raka pulang. Waalaikumsalam. Mana nak hasil pengumuman nilai ujian kamu? Kamu dapat nilai bagus kan? Alhamdulillah, aku nilai ujiannya terbesar urutan ketiga Bu. Loh, kok bisa dapat urutan ketiga sih? Harusnya ya kamu itu dapat urutan yang pertama. Bu, dapat urutan ketiga itu aku bersyukur banget loh. Halah, kamu aja ini yang belajarnya nggak serius. Udah, mending sekarang kamu itu daftar beasiswa di universitas yang bergengsi. Kamu harus bisa lolos tes itu dan dapat beasiswa. Ya ampun, ibu kok jahat banget ya. Dia itu nggak bilang bangga sama sekali sama aku. Padahal kan dapat nilai tertinggi nomor 3 itu juga udah sesuatu yang sangat bagus. Dibilangin ibunya kok malah ngelamun. Udah, sana kamu bersih-bersih, habis itu makan. Dan jangan lupa loh, apa yang ibu suruh tadi. Iya Bu, kalau gitu aku bersih-bersih dulu ya. Habis itu makan lah. Setelah itu aku tuh bakal daftar beasiswa di universitas bergengsi. Kamu ini yang semangat dong. Kok nggak ada semangatnya sama sekali sih? Perasaan tadi pulang ke rumah semangat banget. Giliran diomelin langsung loyo. Habisnya ibu itu nggak ngomong sama sekali. Bangga gitu sama aku. Padahal kan aku itu udah berusaha banget Bu belajar selama ini. Beruntung banget loh aku itu bisa dapat peringkat ketiga. Dengar ya nak, kalau kamu mau ibu bangga, ya kamu itu harus dapat peringkat pertama. Usaha kamu selama ini juga belum apa-apa. Tuh kan, ibu tuh nggak menghargai sama sekali usaha aku selama ini. Maunya nyuruh terus. Jaga ya omongan kamu itu. Ibu ini adalah orang yang sudah melahirkan, menyusui, dan juga merawat kamu. Kamu ini mau jadi anak durhaka apa? Enggak sih Bu, tapi kan... Udahlah, nggak usah tapi-tapian. Buruan sana bersih-bersih, terus makan. Setelah itu langsung daftar beasiswa di universitas bergengsi. Dengar nggak? Ya udah, ya. Ya ampun, punya anak kok susah banget sih diatur. Oh iya, aku lupa nih mau beli gula di warung. Aku beli gula dulu deh, mumpung masih siang. Kalau sore atau malam kan pasti udah males banget ke warung. Saya di warung. Ya ampun, ada Bu Inem. Beli apa tuh Bu di warung? Kok sedikit banget? Bu Sarah, ini loh Bu, saya tuh ke warung cuma mau beli sabun colet doang. Hahaha, pantesan aja sedikit belanjaannya. Orang cuma beli sabun colet doang. Beli gula dong Bu yang banyak kayak saya ini. Duh, tapi kayaknya Bu Inem ini nggak punya duit deh. Oh iya, ibu tahu nggak? Anak saya si Raka itu lulus dengan nilai terbaik loh di sekolahnya. Mana dapat peringkat 1 lagi.
Wah, saya turut seneng Bu dengernya. Halah, nggak usah pura-pura seneng gitulah Bu. Bilang aja Ibu Inem itu iri kan karena anak Ibu tuh nggak bisa dapat nilai terbaik kayak anak saya. Duh ya ampun Bu, saya itu nggak iri sama sekali kok. Lagian saya juga belum tahu kok hasil nilai dari ujian anak saya. Soalnya anak saya itu masih di sekolah, ngurusin beberapa organisasi. Ya kalau gitu mah udah fix ya, anak Ibu dapat nilai yang kecil. Orang udah sok-sokan sibuk organisasi, pasti nggak bisa fokus belajar. Nggak kok Bu, alhamdulillah walaupun anak saya tuh sibuk organisasi di sekolah, tapi dia tetap rajin belajarnya. Palingan juga anak Ibu itu bodoh kan, nggak sepinter anak saya. Oh iya, saya baru inget, kalau nggak salah anak Ibu itu sekolahnya bareng ya sama anak saya. Iya Bu, bener banget. Dan boleh nggak Bu, Ibu itu jangan bilang anak saya bodoh. Saya nggak suka loh dengernya. Nggak suka kenapa Bu? Kan emang kenyataannya gitu. Emang pernah gitu anak Ibu berprestasi kayak anak saya? Nggak pernah kan orang kerjaannya sibuk organisasi? Bu, prestasi anak saya itu nggak harus selalu diumbar-umbar. Lagian ya nggak ada gunanya juga kan kalau Ibu itu tahu anak saya itu berprestasi atau enggak. Ya ampun, lucu banget sih Ibu ini. Namanya anak yang berprestasi itu ya Bu harus dipamerin dan juga diumbar-umbar. Itu adalah salah satu cara kita menghargai anak kita yang udah belajar dan juga udah bisa mendapatkan prestasi. Bu, ada banyak cara loh untuk menghargai hasil belajar anak kita. Tapi tidak dengan memamerkan ataupun mengumbar-ngumbar. Tapi ya terserah Ibu sajalah. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hahaha, pasti Bu Inem ngerasa malu tuh. Ya kan emang sebenarnya anaknya tuh bodoh, nggak sepintar anak aku. Ya walaupun pada kenyataannya anakku itu cuma dapat peringkat 3 sih. Tapi kayaknya anaknya Bu Inem itu lebih bodoh deh. Orang tadi Bu Inem aja langsung pergi karena malu. Dari situ Bu Sarah pun terus-terusan membanggakan anaknya kepada para tetangganya. Assalamualaikum Pak Doni. Waalaikumsalam. Bu Sarah, ada perlu apa nih datang ke rumah saya? Ini loh Pak Doni, saya itu mau ngasih makanan. Ya hitung-hitung tuh kayak syukuran gitulah. Karena anak saya itu udah berhasil masuk ke universitas bergengsi. Masya Allah, saya turut seneng Bu dengernya. Dan makasih loh ya udah repot-repot bawain makanan. Iya Pak, sama-sama. Dan asal Bapak tahu ya, anak saya itu dapat nilai tertinggi ketika tes masuk ujian. Mana langsung dapat beasiswa lagi Pak. Nggak kayak anaknya Pak Doni yang lulus sekolah langsung kerja nggak kuliah. Loh kenapa Bu dengan anak saya yang lulus sekolah langsung kerja? Emangnya ada yang salah ya? Ya salah lah Pak. Kalau anak lulus sekolah SMA langsung kerja, itu namanya malu-maluin. Nggak bisa bikin bangga sama sekali. Bu, kalau ngomong itu ya mbok dijaga. Dengan anak saya itu langsung kerja itu nggak malu-maluin kok. Justru ngebantu orang tuanya. Toh anak saya itu emang tidak mau berkuliah. Sebagai orang tua saya itu mendukung apapun keputusan anak saya. Di situ letak salahnya Pak. Bapak loh sebagai orang tua seharusnya ngarahin anak untuk kuliah. Mau jadi apa coba Pak kalau anaknya nggak dikuliahin? Cukup ya Bu Sarah. Bu Sarah itu udah keterlaluan banget. Saya itu sama sekali tidak pernah menghina anak Ibu Sarah ya. Kenapa Ibu malah menghina anak saya habis-habisan? Ya karena anak Bapak itu pantas dihina. Sedangkan anak saya itu pantas untuk dibanggakan. Bapak nih gimana sih? Pantesan aja anaknya nggak disuruh kuliah. Orang bapaknya aja kayak gitu, minus otaknya. Hahaha. Kayaknya ya, Bapak itu harus belajar deh sama anak saya yang pintar. Bu, daripada nanti saya emosi terus kasar sama Ibu, mending Ibu itu langsung pergi deh dari sini. Ya ampun, galak amat jadi orang. Ya udah deh, kalau gitu saya pergi dulu. Permisi. Bu Sarah pun memutuskan untuk pulang. Raka, kamu mau kemana? Bukannya belajar? Aku mau main Bu sama temanku. Sekali ini aja, boleh ya? Apa kamu bilang? Main? Nggak boleh, nggak boleh. Enak aja. Kamu itu harus belajar terus. Supaya nanti pas kuliah kamu bisa dapat nilai yang besar dan lulus dengan cepat. Bu, tapi kan aku itu belum masuk kuliah. Baru aja selesai tes kemarin. Aku mau refreshing otak dulu Bu. Rasanya tuh udah mau meledak loh Bu, belajar terus. Justru kalau kamu belum masuk kuliah, kamu manfaatin untuk terus belajar. Dan gak mungkin lah otak kamu itu bisa meledak gara-gara belajar terus. Udah, sana belajar. Apalagi ya, kemarin itu kamu lulus tes dengan nilai yang benar-benar pas-pasan.
Ya gimana Bu, orang tesnya susah, gitu aja masih alhamdulillah loh. Aku itu bisa lulus tes dan dapat beasiswa. Gak, ibu gak puas. Kamu itu belajarnya kurang. Jadi mulai hari ini kamu harus terus belajar tanpa henti. Cukup ya, aku tuh capek tahu nggak sih nurutin semua keinginan ibu itu. Sedangkan ibu itu loh sama sekali nggak kasihan dan ngertiin aku sama sekali. Aku tuh Bu istirahat untuk nge-refresh otak aku yang udah capek belajar selama ini. Tapi ibu itu selalu aja nggak puas dan selalu menyuruh aku itu belajar tanpa henti. Berani ya kamu sekarang lawan ibu? Kamu itu bener-bener mau jadi anak durhaka. Enggak Bu, aku itu nggak mau melawan dan jadi anak durhaka. Tapi kan aku tuh juga butuh istirahat. Raka, setelah belajar kan kamu bisa tidur. Itu kan sama aja istirahat. Udah ya, kalau kamu nggak mau ibu tampar lagi, kamu sekarang masuk kamar dan belajar. Cepetan. Iya Bu. Beberapa hari kemudian, Wah, ada apa nih? Kok rumah Pak Doni sama Bu Inem kayak abis ada acara gitu? Bu Sarah, kalau saya kebetulan Bu lagi syukuran karena anak saya itu si Rina berhasil mendapatkan beasiswa di luar negeri. Hah? Masa sih? Nggak percaya saya. Palingan juga Bu Inem itu cuma bohongan kan? Duh ya ampun Bu, ngapain saya bohong? Nih saya tunjukin, ada keterangan anak saya dapat beasiswa ke luar negeri. Dih, mana bisa gitu? Palingan juga ya itu editan. Kalau Pak Doni sendiri kenapa? Kok rumahnya kayak abis ada acara gitu? kalau saya sudah bersyukur Bu. Alhamdulillah anak saya sekarang itu bisa membangun perusahaan yang sangat besar. Apa? Maksud Bapak anak Bapak yang nggak kuliah itu, yang cuma lulus SMA itu? Masa iya sih bisa langsung bangun perusahaan yang besar? Nggak percaya deh saya. Kalau Bu Sarah nggak percaya sih nggak apa-apa. Tapi Bu Sarah itu bisa lihat sendiri kan mobil mewah terparkir di depan rumah saya itu. Enggak lah, nggak mungkin. Palingan ya Bu Inem dan juga Pak Doni itu bohong. Sengaja banget kan kalian itu mau menyaingi anak saya yang pintar itu. Ya ampun Bu Sarah, ngapain coba kami repot-repot berbohong untuk menyaingi anak Bu Sarah? Orang kenyataannya ya, anak kami itu lebih pintar loh Bu. Anak ibu loh cuman dapat beasiswa di dalam negeri, sedangkan anak saya itu dapat beasiswa di luar negeri. Betul banget itu apa yang dibilang Bu Inem. Bu Sarah ini selalu membanggakan anak ibu yang sebenarnya biasa-biasa aja. Bahkan kalah saing sama anak saya yang cuma lulus SMA, tapi bisa bangun perusahaan besar. Gak, kalian itu bohong, saya nggak percaya. Lihat aja ya, saya bakal bongkar kebohongan kalian. Nggak mungkin lah anak Bu Inem bisa kuliah di luar negeri dan anak Pak Doni bisa bangun perusahaan besar. Ya sudah Bu, buktikan kalau emang apa yang kami bilang itu bohong. Iya Bu, ayo buktiin dong. Orang jelas-jelas kami juga udah punya bukti kalau anak kami ini benar-benar lebih pintar dan sukses dibanding ibu. Dengan rasa yang marah dan juga malu, Bu Sarah pun akhirnya pulang ke rumah. Bu, ibu kenapa kok? Kelihatannya marah banget sih. Ini semua tuh gara-gara kamu, tahu nggak? Coba aja kamu itu lebih pintar, bisa kuliah di luar negeri dan bangun perusahaan yang besar. Kalau kamu bisa kayak begitu nak, ibu ini nggak bakal dipermaluin sama tetangga. Astagfirullahaladzim, ibu kok bilangnya kayak begitu sih? Aku loh udah berusaha Bu semaksimal mungkin. Halah, usaha apa kayak begitu? Kamu itu ya benar-benar anak yang bikin malu, tahu nggak? Tahu gitu mah mending ibu nggak usah lahirin kamu aja sekalian. Cukup ya Bu, aku itu udah nggak tahan. Selama ini aku itu udah sabar. Tapi makin lama aku sabar, ibu itu makin keterlaluan deh. Mending aku itu pergi aja dari rumah ini. Ya udah sana pergi. Awas aja ya sampai kamu balik lagi. Dasar anak bikin malu. Duh ya ampun, bisa-bisanya sih anaknya Bu Inem dan juga Pak Doni itu bisa lebih daripada anak aku. Tapi bentar-bentar, ini kok kayak bau terbakar gitu ya? Astagfirullah, itu kok ada api di bagian kamar? Duh, jangan-jangan aku lupa nyopot gosokan tadi pas gosok. Mampus, mana aku nyimpen uang di bawah bantal lagi. Aku harus segera masuk ke kamar deh, terus ngambil uang aku yang ada di bawah bantal. Duh, tapi kok apinya makin besar ya? Duh, sakit dan panas banget. Aku belum mau mati. Duh, panas dan sakit banget. Tolongin aku. Karena tertimpa kayu yang terbakar, Bu Sarah tidak bisa bergerak. Pada akhirnya ia tewas terbakar.